Ada statement Bishr, seorang ulama juga yang lain berkata, dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arifnya di halaman 390, bi'sal qawmu la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan. Satu komunitas sudah cukup untuk dianggap buruk sekali kalau mereka hanya memberikan hak Allah di bulan Ramadan saja. Inna as-saliha alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullah. Karena orang yang dinilai saleh, yang patuh kepada Allah, justru orang yang sibuk beribadah dan berusaha meningkatkan kualitas ibadah dan keimanannya sepanjang tahun. Dan juga ada perkataan Ibnu Rajab sendiri dalam buku ini yang sama yang beliau tulis. Beliau mengatakan, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Ketahuilah ciri-ciri kebaikan dari satu perbuatan itu dan tanda-tanda diterimanya adalah seseorang mengerjakan kebaikan sesudahnya. Kayak misalnya kita habis sholat, kita sholat lagi setelahnya, kita continue. Kita habis puasa, kita puasa lagi. Kita habis baca Quran, baca Quran. Kita sedekah, sedekah lagi. Begitu terus dari ibadah ke ibadah yang lain. Ini berarti menandakan balasan amal soleh yang sebenarnya diterima, karena tandanya dia bisa tetap mengerjakan kebaikan sesudahnya. Wa inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Dan ciri daripada dosa dan pelanggaran adalah seseorang justru mengulangi lagi dosa-dosa itu setelah dosa yang satunya. Tidak ada upaya untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kita perlu ingat bahwasanya tujuan kita diciptakan, Bapak Ibu sekalian, di muka bumi ini memang untuk mengabdi kepada Allah. Ini sering kami bahasakan, tujuan kita memang ada di sini, lahir, berkembang biak, berpopulasi, gitu ya. Semua ini Allah siapkan fasilitas oksigen, air, segala macam ini yang kita sudah nikmatin setiap harinya, gitu ya. Semua itu memang untuk digunakan beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan manusia dan jin, aku tidak populasikan mereka, aku tidak adakan mereka di muka bumi dengan semua fasilitas ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Memang kita ini diciptakan untuk sholat, untuk majelis ilmu seperti ini, untuk puasa, untuk zikir, untuk memang itu tujuan utama. Makan, minum, tidur, olahraga, ngobrol sama teman-teman, jalan-jalan, ini pernak-pernik kehidupan. Jangan dibalik, yang pernak-pernik jadikan tujuan utama, yang ibadah malah jadi pernak-perniknya. Ya, hanya karena mau meeting, hanya sholat ditunda misalnya. Ini contoh. Atau hanya karena ngobrol sama teman, akhirnya ditinggalkan sholatnya. Atau hanya karena tidak enak sama komunitas, akhirnya tidak puasa dan seterusnya. Nah, ini poin-poin yang harus kita garis bawahi. Dan kita diperintahkan di dalam surah Al-Hijr, Allah mengingatkan agar kita menyembah Allah sampai ajal datang. Jadi bukan hanya sekedar kita beribadah kepada Allah kapan kita mau, tapi harus betul-betul sampai ajal datang. Allah berfirman di ayat 99-nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu ya sampai datang kepadamu kematian. Memang tidak ada kata berhenti untuk beribadah kecuali ajal kita sudah datang, ya. Jadi ini poin perlu kita saling mengingatkan di awal-awal bulan Syawal ini agar jangan kita justru ikut mayoritas atau banyak di antara kaum muslimin yang betul-betul rame-rame meninggalkan ibadah tersebut. Sayang sekali. Kalau kita rasionalkan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya kursus bahasa Inggris sama bahasa Arab, kita udah kuasain nih misalnya, tapi kita tidak pernah praktekin sama sekali. Apa manfaatnya daripada kita kursus dan pelatihan tadi? Justru dia akan mendatangkan manfaat di saat kita mempraktekkannya, kan gitu. Juga perlu kita ingatkan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tutup dengan ini dalam pembukaannya. Itu di dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 60. Ya, itu kalau Bapak Ibu membuka, saya menyebutkan Bapak ini mungkin karena ada yang online ya. Jadi Bapak Ibu kalau membuka surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 60 di aplikasi Al-Qur'annya, ini ada disebutkan tentang salah satu ciri ahli surga. Sebelum ayat ini juga ada beberapa sifat-sifat, tapi ini yang kita ingin garis bawahi, ayat 60-nya. Bunyinya walladzina yu'tawna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan
dalam kondisi hati mereka takut atau khawatir, ya, karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ada beberapa ayat Al-Quran Bapak Ibu sekalian, kita kalau baca ayat dengan terjemahnya bisa difahami langsung. Tapi ada beberapa ayat yang nggak bisa, harus dengan tafsir, harus dengan pemahaman, ya, dipandu lagi, dijelaskan lagi oleh wahyu yang lain. Kayak misalnya ayat dijelaskan dengan ayat yang lain, atau ayat dijelaskan dengan hadis, ya, Nabi Muhammad SAW. Ayat ini waktu didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun sebagai istri Nabi bertanya begini, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat tadi? Orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan dalam kondisi mereka penuh ketakutan dan kekhawatiran, dan mereka tahu mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Apakah yang dimaksudnya adalah orang-orang yang pernah berzina, orang-orang yang pernah mencuri dan minum khamr? Maksudnya pernah buat dosa lalu mereka takut masuk neraka? Apakah ini yang dimaksud ciri ahli surga? Maka Nabi SAW menjelaskan, bukan wahai anaknya As-Siddiq, la ya bint As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq julukannya kan As-Siddiq gitu ya. Aisyah ini anak Abu Bakar, maka Nabi SAW bilang pada istrinya, tidak wahai anaknya As-Siddiq. Bukan itu yang dimaksud dalam ayat, bukan orang yang tadinya buat dosa terus mereka sudah taubat tapi mereka masih takut nanti dihukum di neraka, bukan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah beliau mengatakan walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Yang dimaksud dalam ayat tadi adalah orang-orang yang sudah memberi, sudah melakukan sesuatu dan dalam kondisi hati mereka takut sekali karena mereka akan kembali kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang rutin mengerjakan sholat, puasa, orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang sedekah dan amal-amal yang lain dalam kondisi hati mereka takut jangan sampai belum diterima. Jadi bukan karena khawatir dosanya, karena dosa itu kalau taubat diampuni sama Allah, tapi kalau amal saleh tidak diterima, ini masalah ini. Ini masalah lebih besar daripada dosa yang dilakukan, karena dosa itu orang taubat dalam hitungan menit bisa diampuni, tapi kalau amal saleh, misal tadi ada yang tidak sempat sholat subuh on time, dia nggak bisa perbaikin, nggak mungkin dia bisa perbaikin, gitu ya. Jadi dia harus tunggu besok lagi, hari berikutnya kalau dia masih hidup untuk dia sholat subuh on time. Masbuk satu rakaat saja nggak bisa diperbaikin, kan gitu, susah ya, ibadah itu. Makanya salah satu ciri ahli surga justru mereka setiap sudah ibadah mereka khawatir itu kemarin sudah diterima belum sih. Nah perasaan ini akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Di antara manfaatnya adalah kita akan terus berusaha mengerjakan ibadah yang setelahnya, karena kita takut kalau itu tidak diterima, dan juga kita berusaha untuk meningkatkan kualitasnya karena kita khawatir jangan sampai itu kurang pahalanya. Nah ini yang dimaksud dengan ayat tadi. Oleh karena itu kita kalau melihat para salafus saleh, para sahabat Nabi itu kalau habis lebaran begini Bapak Ibu sekalian, mereka 6 bulan berturut-turut berdoa terus, ya Allah terimalah amal kami di Ramadan kemarin. Kalau kita kan biasa ya sudahlah, udah saya kerjain diterima nggak terima itu kita kayak nggak peduli. Orang-orang dulu tidak seperti itu, orang-orang saleh tidak seperti itu. Mereka terus penuh kekhawatiran dalam hatinya. Jadi selalu dijadikan doa, ya Allah terimalah seluruh amal-amal yang pernah aku kerjakan, ya Allah maafkanlah dosa-dosaku, kalau ada kekurangan ya Allah sempurnakanlah. Jadi mereka jadikan sebagai doa 6 bulan. Setelah tiba 6 bulan, 5 bulan lagi ke depan sebelum tiba Ramadan mereka berdoa agar disampaikan Ramadan. Nah ini cirinya gitu ya. Harusnya kita saling mengingatkan Bapak Ibu sekalian agar selalu konsisten menjaga ibadah, karena ini mahal sekali ya, mahal sekali. Pelatihan Ramadan kemarin mahal dan kita sudah setiap tahun melewatinya tapi tidak ambil pelajaran dari situ. Ya, sayang sekali setelah Idul Fitri mereka ramai-ramai mendowngrade, menurunkan iman dan amal saleh mereka. Ini kenapa ini? Sayang, 1 bulan dia sudah terbiasa gitu. As-Sa'di, salah satu ulama tafsir, mengatakan dalam tafsir Sa'di beliau, yang dimaksud dengan surah Al-Mu'minun ayat 60 tadi adalah orang-orang yang terus saja sholat, zakat, haji, sedekah, serta mengerjakan amal-amal lain, namun hati mereka dipenuhi dengan rasa takut dan khawatir. Mereka khawatir akan amal-amal mereka ketika dihadapkan kepada Allah.
Ya, karena belum tentu diterima, atau kalau diterima pahalanya kurang, atau bahkan bisa saja amal itu justru menjadi masalah buat dia karena terlintas riya. Nah, kalau ada rasa khawatir ini dalam diri Bapak Ibu sekalian, berarti Anda termasuk orang yang disebutkan dalam ciri ayat ini. Ya, memang harus seperti itu keadaan orang-orang beriman. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam setelah membangun Ka'bah pun mereka sudah tahu mereka nabi. Mereka mengajar sesuai dengan perintah Allah. Mereka sudah tulus. Mereka masih mengatakan setelah itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami ini. Sungguhnya Kau Maha mendengar dan Maha mengetahui, gitu ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami. Maksudnya kalau kami ada kekeliruan dalam mengerjakan pembangunan Ka'bah ini, maka terimalah taubat kami. Seperti itu. Ada satu ulama julukannya Taus. Taus ini burung merak. Namanya dia Zakwan Ibn Kaisan rahimahullah. Beliau bilang, saya pernah bertemu dengan satu orang, dia lagi haji, dan itu betul-betul menyentuh, dia bilang, hati saya. Karena orang itu berdoa dengan doa-doa yang saya tidak pernah dengar sebelumnya. Di antaranya dia mengatakan, ya Allah, pas sudah selesai melewati Arafah, dia menuju ke Muzdalifah, berarti puncak ibadah sudah, haji itu ada di Arafah. Lalu dia mengatakan, ya Allah, didengar oleh Taus. Lalu Taus ini seorang ulama besar dan dia menukil. Dia tidak kenal juga orang itu siapa. Dia cuma mengatakan, saya mendengar dari seseorang ini, dia mengatakan, ya Allah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin mengerjakan ibadah yang telah Engkau perintahkan haji ini, maka berikanlah aku balasan juga maksimal. Kalaupun misalnya Engkau belum menerima hajiku ini, maka jangan Engkau mengharamkan aku dari pahala terhadap musibah penolakan ibadah ini. Jadi kalau sampai pun ada yang ditolak, berarti itu musibah buat aku, ya Allah. Tetap berikan aku pahala. Ini kan berarti sensitif sekali dia memahami tentang masalah ibadah-ibadahnya, gitu ya. Orang yang cerdasan, kita lihat orang yang sukses justru dia peka melihat setiap prestasinya. Apa yang dia sudah kerjakan, misalnya bapak ibu masak atau ibu masak misalnya di rumah. Orang yang pintar itu adalah orang yang pasti mengetes rasanya, penataannya, kualitasnya, kan gitu. Tidak mungkin dia sembarangan saja mau enak nggak enak terserah dihidangkan. Mungkin orang tidak makan. Nah, sebenarnya ini bisa kita tarik kepada semua perilaku dan ibadah kita. Nah, seperti itu ya. Dan kita komitmen untuk menjaga sebuah ibadah konsisten walaupun tidak banyak, itu lebih Allah cintai dibandingkan banyak tapi cuma musiman saja. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah ahabbu a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling Allah cinta adalah yang rutin dikerjakan walaupun dia sedikit. Kita sholat duha 2 rakaat tapi rutin terus, lebih baik daripada sholat 8 rakaat tapi seminggu sekali atau sebulan sekali. Kita lebih baik sholat malam 2 rakaat tapi sepanjang tahun dibandingkan cuman sholat tarawih di Ramadan habis itu berhenti sama sekali. Jadi amal yang Allah cintai justru yang rutin walaupun sedikit. Tentu di sini jangan kita fahami hadits ini, oh kalau gitu ya udah saya sedikit-sedikit saja ibadahnya, yang penting rutin. Bukan begitu memahaminya. Tentu kalau dia ibadahnya maksimal, jumlahnya kayak sholat malam maksimal sampai 11 rakaat dan rutin, lebih baik daripada 2 rakaat yang rutin, kan gitu. Tetapi di sini kita lihat, yang kita ambil poinnya adalah bagaimana ya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan gambaran kepada kita kalau orang yang menjaga seperti ini itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena rutinitas dia dalam mengerjakan dan menjaga ibadah. Tentu tema-tema seperti ini cukup banyak ya, sudah ada di media kami. Kemarin juga sempat ada tablik akbar di Kota Makassar di rumah jabatan gubernur hafizahullah. Di sana kami membahas temanya apa setelah Ramadan, dan insya Allah Bapak Ibu sudah bisa lihat di playlist YouTube kami, panjang lebar kurang lebih hampir 2 jam saya bahas tema yang seperti ini. Ini hanya sekedar mengingatkan saja kembali ya, bahwasanya pentingnya kita konsisten dan komitmen. Perlu digarisbawahi, umur kita sangat terbatas. Apa yang sudah Bapak Ibu nikmati selama ini dari umur, mungkin yang hadir sini ada 40 tahun, 50 tahun umurnya, itulah umur kita yang sebenarnya. Ke depan kita nggak tahu berapa umur kita, mau sehari, 2 hari, 3 hari, Allahu a'lam. Kalau Allah masih kasih kita umur yang sama dengan jumlah sekarang, ya alhamdulillah. Misalnya 40 berarti 80 tahun dia baru meninggal, tapi kan kita tidak pernah tahu. Ajal itu kan misterius. Bisa saja orang sakit atau tidak sakit meninggal dunia, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, prestasi sudah dicapai atau belum.
Kalau sudah datang ajal, Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya datang tidak akan diterlambatkan dan dimajukan sesaat. Jadi kita harus pekah masing-masing menyelamatkan diri kita sebelum tiba penyesalan. Mumpung masih panas nih ya suasananya, tanda kutip di sini panas, maksudnya kita masih sangat semangat. Sebulan usus kita sudah terbiasa untuk puasa gitu ya. Sekarang kita bisa lanjutkan dengan puasa 6 hari Syawal, kita bisa dengan puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid ya. Tentu kalau ada udzur-udzur syar'i boleh saja, tetapi jangan juga sepanjang tahun sama sekali tidak ada puasanya gitu ya. Seakan-akan betul-betul tidak mau puasa sunnah dan khusus Ramadan saja. Ini sayang. Dia seakan-akan membatasi derajat-derajat di surganya nanti dengan amal yang sudah dia kerjakan saja. Baik, itu kurang lebih gambaran di pembukaan kita. Sekarang kita masuk melanjutkan bahasan bedah buku kita. Kalau tidak salah kita akan masuk ke poin 86 ya, atau 87? 87 ya. Baik, poin 87 dari 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Kembali kita ingatkan bahwasanya poin 86 juga tidak kalah penting untuk diingatkan. Pentingnya setiap orang dari anggota-anggota keluarga itu sering berbagi hadiah. Sering berbagi hadiah antara suami dengan istri, istri dengan suami gitu ya. Dan jangan tangan itu bertepuk sendiri. Tidak mungkin bisa bertepuk kecuali dua tangan. Jadi jangan misalnya ibu sering dikasih hadiah oleh suaminya, ibu sendiri nggak pernah merespon itu ya. Karena yang paling tepat, benda dibalas dengan benda, senyuman dengan senyuman, kasih sayang dengan kasih sayang, kan gitu. Jangan benda selalu dibalas dengan ucapan saja terima kasih, itu nggak berimbang gitu ya. Sekarang kalau tetangga memberikan kita makanan lalu kita mengatakan terima kasih bu ya, udah selesai, sebatas itu saja, itu nggak berimbang antara terima kasih kita dengan makanan yang mereka kasih. Harusnya kita membalas lebih, kita berikan makanan juga berikut terima kasihnya. Nah gitu kan gitu. Karena ini banyak kasus terjadi dalam kasus-kasus rumah tangga yang kami temukan. Ternyata memang bertahun-tahun sang suami selalu memberikan pada istri, istrinya nggak pernah sama sekali merespon yang sama. Walaupun mungkin cuma memberikan sebuah baju kaos, mungkin hanya memberikan sesuatu yang dia senangi, walaupun tidak harus juga berimbang secara kuantitas, jumlah. Misal suami memang harus setiap hari memberikan uang bulanan kepada kita, lalu ibu bisa pakai setiap bulan misalnya. Maka tidak mungkin juga istri membalas semua uang bulanan itu. Tetapi mungkin sesekali ibu bisa memberikan hadiah kepada suami misalnya. Nah seperti itulah. Begitu juga orang tua sama anak, anak sama orang tua. Ini semuanya perlu untuk saling memberikan hadiah. Nah begitu juga tentunya ya di sini disinggung di poin 86, di antara hadiah yang sangat bagus ya kalau dalam pendidikan keluarga saleh itu buku-buku ya, kita memberikan hadiah buku kepada saudara kita, kepada anak, kepada orang tua ya. Mungkin kalau ada diselipin dengan yang lainnya, misalnya sejadah atau yang lain ya, yang kira-kira bisa digunakan tentunya antara hadiah gabungan dengan ibadah gitu ya. Itu sangat baik untuk kita bisa jadikan sebagai hadiah. Dan itu berjalan sesuai dengan hadis Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi kalau sudah, ini pernah saya sebutkan, ini kan kalau memberi hadiah berarti royalitas ya. Saya sudah sampaikan itu hari, royalitas akan mendatangkan loyalitas ya. Orang akan loyal dengan kita kalau kita royal gitu ya. Jadi tidak mungkin ada loyalitas, orang justru suka sama kita, perhatian dan segala macam tanpa ada royalitas. Makanya Nabi SAW itu ditemukan orang yang paling dermawan, paling suka memberi. Nah, pemberian ini akan membuka hati orang untuk kita. Ini poin yang sudah kita singgung di poin 86 ya, pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke ide 87 di halaman 76, saya bacakan dulu. Kata penulis, menetapkan hukuman materi dalam jumlah tertentu atas siapa yang berkata batil atau mengucapkan kalimat haram seperti mencaci maki, melaknat, berdusta atau menghina. Uang hukuman dimasukkan ke sebuah kotak. Bila sudah mencapai jumlah tertentu, maka bisa disedekahkan kepada fakir miskin sesudah semuanya merelakan menerima usulan dan cara ini dengan baik.
Di sini ide penulis, dia ingin menambahkan kalau ada di antara anggota keluarga yang melakukan satu perbuatan, bukan hanya sekedar ditegur dengan lisan, tapi dibuat satu program yang disepakati oleh semua anggota keluarga, suami, istri, dan anak, ya, orang tua juga sama anak di sini. Bahwasanya kalau ada orang yang menggunakan kata-kata kasar, ya, atau bersikap yang tidak baik kepada anggota keluarga yang lain, maka ada satu kotak sedekah, dia harus memasukkan sedekah di situ, ya, sebagai bentuk hukuman. Nanti di akhir bulan misalnya uang itu dikumpulin setelah semua anggota keluarga rela, misalnya jumlahnya sekian, lalu disedekahkan. Tujuannya hanya untuk mendidik diri, supaya kita tahu oh ternyata ada hukuman, dan anggota yang lain keluarga itu mengetahui kalau kita melakukannya, karena kalau orang tahu itu membuat kita malu untuk mengulanginya. Tujuannya untuk itu sebenarnya. Nah, ini pendidikan juga yang menarik untuk dilakukan. Walaupun misalnya kalau ada di antara kita menetapkan bukan dengan cara ini, contoh misalnya kalau ada yang melakukan pelanggaran langsung diingatkan. Kami pun di rumah seperti itu, kalau ada pelanggaran anak-anak misalnya atau pasangan hidup, kami ingatkan secara langsung gitu ya. Itu sudah cukup efektif. Tapi ini ide dari penulis, kalau beliau menyarankan ada poin seperti tadi yang sudah kita sebutkan. Intinya sebenarnya dari apa yang dibahas di poin 87 harus ada hukuman dari perbuatan, sebuah perbuatan. Beberapa kasus terjadi, terutama dari ibu-ibu, mohon maaf ini ya, mungkin karena terlalu sayang sama anak, dan anak ini melakukan pelanggaran, dia tidak mau anaknya dihukum, sehingga akhirnya ribut dengan instansi pendidikan, bahkan ada yang sampai mengeluarkan anaknya karena anaknya dihukum di sekolah, padahal betul anaknya memang salah, itu contoh. Atau misalnya anaknya melakukan sesuatu kesalahan atau kriminal sehingga harus ditahan oleh pihak keamanan, ya kan? Kemudian dia ribut dengan suaminya supaya anak itu harus dikeluarkan. Apakah dia pengedar narkotika ataukah dia melakukan perbuatan kesalahan, dan ini harusnya ada hukuman. Karena kalau tidak ada hukuman akan membuat dia mengulanginya. Berapa banyak kasus terjadi ibu-ibu begitu dia melobi suaminya, akhirnya anaknya dikeluarkan dari penjara, anaknya dilepaskan dari hukuman atau dipindahkan sekolah atau bahkan pindah kota kadang-kadang gitu kan, karena merasa anaknya di situ telah melakukan satu perbuatan salah tapi dia tidak mau anaknya dihukum. Akhirnya tidak mendidik sama sekali. Minggu depan buat masalah lagi. Ada satu kasus ya, yang pernah kami dapatkan itu ya. Semoga Allah kasih hidayah. Anak itu kena dimanjanya oleh ibunya, sudah ugal-ugalan, sudah melakukan pelanggaran di malam hari, entah kenapa apa mabuk atau yang lainnya, mobil itu yang dipakai jatuh masuk ke dalam laut gitu ya, di pinggir pantai. Tapi tidak ada rasa dosa sama sekali, karena selama ini dia pikir selalu didukung oleh ibunya. Maka dia pun keluar dari mobil tersebut, mobil itu ditinggalkan, dia pergi pulang tidur di rumahnya. Dia cuma bilang sama orang tuanya mobil itu masuk ke lautan. Orang tuanya yang urus lagi besok, dan kenapa enggak dibuat dia bertanggung jawab? Biarin dia yang ambil, biarin dia yang nanggung, ada hukuman, sehingga hukuman ini membuat dia tidak mau lagi melakukan. Nah, ini yang bisa masuk dalam pesan nomor 87. Ya mungkin bagi Bapak Ibu juga yang punya perusahaan tidak asing, ya, setiap pegawai yang berbuat salah sudah ada peraturan SP, surat peringatan 1, 2. Untuk apa dilakukan semua itu? Semua itu tujuannya untuk supaya orang hati-hati, tidak mengulangi lagi kesalahan dia. Karena kalau tidak ada hukuman sama sekali jadi masalah juga gitu ya. Jadi masalah juga. Ada orang yang kadang-kadang diingatkan dengan lisan karena dia keliru, lalu dia perbaikin. Itu positif. Tapi ada juga orang tidak, memang harus dengan hukuman. Harus dengan hukuman. Ada orang begitu dia mengambil satu barang, dia ketahuan, dia malu, dia berhenti waktu diingatkan. Ada orang tidak, memang terus maling sampai nanti di penjara, baru dia mau berhenti. Ada orang terus narkotika sampai dia di penjara, baru dia kapok. Ada orang berhenti mengganggu orang lain setelah dia dihukum, baru dia berhenti. Kalau diingatkan saja nggak mau dengar, nah gitu kan. Jadi hukuman ini penting, makanya Allah SWT mendatangkan hukuman-hukuman. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menghukum mereka, menyiksa mereka, tapi untuk memberhentikan mereka dari perbuatan kriminal tersebut, sekaligus menyelamatkan orang dari efek perbuatan buruk orang-orang seperti ini. Nah, itu kurang lebih pesan di 87. Tentu di sini kadar berat dan ringannya hukuman kita bisa atur, ya, kita bisa atur. Bukan semuanya dipukul rata. Jangan misalnya anak kita masih kecil, dia nggak paham apa-apa,
jatuhin gelas tidak sengaja lalu dimarahin, lalu dipukul, itu keliru. Tapi kalau perbuatan itu jelas disengaja, ya, dan mungkin peringatan pertama sudah kita sampaikan tapi tetap diulangi. Misal anak-anak keluar pulangnya malam, diingatkan nggak boleh anak gini-begini, dari mana kita sudah menanyakan cross check ke dia, dan jangan diulangi. Tapi dia ulangi lagi. Dari saat itu boleh kita berikan hukuman, ya. Saat itu boleh kita, dan jangan tidak diberikan hukuman supaya dia tidak mengulangi lagi, ya, supaya tidak mengulangi lagi. Dan juga kalau ada masalah-masalah seperti ini perlu kita mencari sumbernya. Kadang-kadang anak-anak itu berubah karena pergaulan sama temannya. Maka tidak ada salahnya kita mengenal siapa teman-teman anak-anak, kemudian siapa orang tua teman-temannya itu, ya. Di saat kita bisa, anak kita terpengaruh, misalnya tadinya tidak seperti itu, misalnya tadinya dia sholat sekarang tinggalin sholat, tadinya tidak pernah keluar malam sekarang keluar malam, jadi kita tahu sumbernya dari temannya. Kita boleh duduk sama anak itu, panggil orang tuanya, kita selesaikan, sehingga akhirnya anak itu tahu kalau dia sedang diawasi, baik anak kita atau anak orang yang sedang mengganggu itu, kan gitu. Jadi pengawasan dan pengontrolan seperti ini semuanya perlu, ya, di beberapa keadaan tentunya. Dan saya bilang tadi yang bijak adalah kita sesuaikan porsi hukumannya, ya. Karena ada sebagian saya lihat juga ibu-ibu itu kadang-kadang terlalu emosional dengan anak-anak. Mungkin kesalahannya itu bukan disengaja atau umurnya memang belum terlalu faham sehingga masih mengulangi benda yang jatuh atau itu sudah cukup dihukum dengan sangat berat. Ini juga keliru, nanti memunculkan stres pada diri anak-anak, akhirnya ada kebencian pada orang tua. Efeknya di saat mereka sudah mulai gadis atau bujang, mereka menemukan kenyamanan dengan teman-temannya karena tidak pernah dimarahin dan segala macam, dia akan tinggalkan rumah. Karena dia merasa rumah itu adalah tanda kutip momok yang menakutkan, gitu ya. Karena semuanya pasti dengan marah dan juga hukuman. Jadi ini juga kita harus bisa batasi, mana yang harus bijaksana kita berikan hukuman sesuai dengan kadar pelanggaran, mana yang hanya sekedar peringatan yang kita sampaikan. Dan juga perlu ditambahkan di sini, perlunya kita selalu berdoa hal-hal yang baik, ya. Kalau pasangan hidup kita, kalau anak-anak kita melakukan pelanggaran, selain kita ingatkan, terus jadikan bahan doa. Kalau semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Terus doakan suami, terus doakan istri, terus doakan anak-anak supaya mereka menjadi penyejuk mata kita. Sudah sangat masyhur firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Allah, jadikan pasangan kami, keturunan kami semua penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang beriman. Maksudnya contoh bagi orang-orang yang beriman. Selalu rutin baca doa seperti ini. Baik, ide nomor 88. Dalam keadaan tertentu, kata penulis, seorang bapak dituntut untuk meninggalkan keluarga dalam waktu tertentu, berpisah dengan mereka dalam masa tertentu. Dalam keadaan ini, telepon bisa dipakai untuk menjalin hubungan dengan keluarga, bertanya tentang keadaan mereka dan memonitor aktivitas mereka, agar keluarga tetap merasa bahwa bapak selalu memperhatikan, membimbing dan mengawasi perkataan dan perbuatan mereka. Di sini kita jelaskan di poin 88 dengan dari dua sisi. Sisi yang pertama, penulis ingin menyinggung tentang masalah laki-laki. Yang namanya laki-laki pasti akan aktivitas di luar rumah, karena memang fitrahnya begitu. Tugas mereka mencari rezeki, tugas mereka sholat berjamaah di masjid, tugas mereka mengantar jenazah, tugas mereka berjihad. Laki-laki memang itu umumnya di luar. Nah, di saat seorang laki-laki status suami atau dia pindah lebih tinggi levelnya menjadi status ayah karena sudah punya anak dan dia harus punya tugas di luar rumah, maka usahakan tetap ada pengontrolan dari jarak jauh, komunikasi yang bisa dibangun dan dijalin dengan keluarga yang ditinggal. Misal telepon anak-anak, sudah sholat belum, ya. Usahakan yang ditanya nomor satu kalau bapak ibu telepon ke anak-anak itu ibadahnya dulu, bukan sudah makan belum, sudah tidur belum, ya. Nomor satu tuh sudah sholat atau belum, ya. Kemudian tadi ada ini ada itu, enggak tanya pelanggaran-pelanggaran agama yang kita khawatirkan dia terjerumus, enggak ada, baru kita pindah ke masalah makan, minum. Bahkan kalau perlu fasilitas di rumah itu dimaksimalkan kalau mereka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting, ya, dalam pendidikan anak-anak.
Jadi di sini bagaimana figur ayah di sini secara khusus dibahas. Kalau dia lagi keluar, dia lagi safar, tetap ada komunikasi interaktif dengan keluarga sehingga mereka merasa diawasi. Mereka merasa diawasi, ditanya kabarnya. Dan tadi saya sudah bilang prioritas adalah menanyakan masalah ibadahnya. Nah, masalah ibadah gitu ya. Ibu juga kalau misalnya mau nanyakan pada suami, mungkin mengingatkan masalah sholatnya dulu. Setelah tanya, Assalamualaikum apa kabar gini, Pak Mas sudah sholat misalnya atau apa gitu ya. Suami pun sama, mungkin menanyakan pada istri masalah ibadah, baru masuk komunikasi yang lainnya. Karena dengan adanya pertanyaan ini berarti ada perhatian dan juga ada pengawasan. Ini satu sisi. Sisi yang lain ya, yang perlu digarisbawahi di sini, bahwasanya memang ada saat-saat tertentu di mana seseorang itu berpisah sementara. Ini satu pola pendidikan. Kalau sang suami ini nggak pernah keluar rumah, atau tanda kutip biasa mungkin pengangguran lah misalnya, dia di rumah terus. Saya yakin ibu pun sebagai istri jenuh, ya. Ada kejenuhan. Beberapa ibu-ibu di rumah tangga itu ada yang mengeluh kepada kami, menyampaikan problem rumah tangganya karena suaminya pengangguran, tinggal di rumah. Dan dia bilang, Ustadz saya sudah berapa kali suruh suami saya keluar, cari aktivitas, cari sumber rezeki, bekerja, nggak mau. Karena sudah nyaman istrinya yang kerja, dianya malah di rumah gitu. Nah ini kan jomplang, harusnya memang dia di luar rumah. Nah keluarnya laki-laki dari rumah ini, itu sebenarnya menghidupkan kembali suasana baru. Cinta baru, suasana baru, karena safar, keluar, beberapa jam tidak ketemu, berapa hari tidak ketemu, berapa minggu, ini membuat suasana baru. Jadi mengubah kejenuhan itu. Jadi ibu pun di rumah dengan aktivitasnya, setelah sekian jam tidak ketemu suami, nanti ketemu suami akan ada suasana yang berbeda. Suami pun begitu. Begitu juga dengan safar yang mereka lakukan. Makanya Imam Syafi'i berkata tentang masalah safar, wasafir fa fis safaru khamsu fawaidin. Safarlah kalian karena dalam safar ada 5 manfaat yang bisa didapatkan. Beliau sebutkan yang pertama tafrijuham, menghilangkan rasa sumpek. Jadi kalau bapak ibu lagi merasa sedih, sumpek, ada masalah, kami sarankan jangan kurung diri di kamar, ya. Keluar, hirup udara, jalan, bergerak. Ini mengubah suasana. Kalau kita kurung diri kita, justru bersedih-sedih di atas kasur, itu makin memperdalam permasalahan. Coba keluar, hirup udara, bertemu dengan orang, jalan. Karena ini akan menghilangkan rasa sumpek, ya. Karena itu berubah, kita bergerak. Karena kita menghirup udara baru, kita bertemu orang baru, kita makan di luar, tidak apa-apa untuk menghilangkan rasa sumpek. Tapi jangan, tentu ada koridornya, tidak boleh ada kemaksiatan. Tetap dalam koridor ketaatan. Atau pergi ke satu masjid, ikut sholat di sana, hadir majelis ilmu, silaturahim keluarga, orang-orang yang soleh dan baik misalnya, ya. Nah ini kita bisa lakukan gitu ya. Yang kedua beliau mengatakan setelah menghilangkan sumpek tafrijam, beliau mengatakan waqtisabu ma'isyah. Safar itu bisa mendatangkan sumber pendapatan hidup. Kalau kita safar, kita pergi, kita keluar, kita muncul ide. Ini bisnis ini bagus. Apalah kita bisa dapatkan ide-ide untuk pendapatan. Atau mungkin kita ketemu dengan seseorang yang partner bisnis. Saya ingat ada dulu sahabat dekat saya di kota Madinah, beliau juga kebetulan bernama Khalid. Waktu saya masih mahasiswa, dia sudah jadi pengusaha, tapi dekat sekali kami bersahabat. Dan dia pernah membahasakan, saya fahamnya itu justru setelah saya masuk ke alam bisnis. Dia bilang, saya walaupun cuma punya uang 150 real, karena perjalanan pesawat dari Madinah ke Jeddah sekitar 100-150 real waktu itu. Saya walaupun punya uang cuma 150 real, saya akan selalu naik bisnis kelas. Terus saya tanya, kenapa? Dia bilang, karena dengan saya naik bisnis kelas, umumnya orang di situ tuh pengusaha-pengusaha. Di bisnis kelas itu pasti orang-orang yang punya pendapatan. Saya menggunakan maksimal waktu 40 sampai 50 menit untuk ngobrol sama orang di sebelah saya. Saya bisa dapat ide bisnis, bisa dapat ide pengalaman, bisa jadi partner bisnis saya hanya dengan 40 menit penerbangan atau 50 menit penerbangan. Ini salah satu ide dalam safar, bisa kita dapat sumber income. Berapa banyak orang yang pergi safar ke negeri orang lalu dapat inspirasi, kemudian dia mulai mengembangkan, gitu kan, apakah makanan, apakah minuman, apakah pakaian dan segala macam hal. Jadi
safar ini manfaatnya juga banyak ya. Yang penting dalam koridor syar'i, tidak boleh ada pelanggaran. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan ilmun. Ilm artinya ilmu ya. Akan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan safar itu. Kemudian yang keempat adabun, tata kerama. Kalau kita gabungin yang ketiga sama keempat ini, ilmu dan adab, maksudnya pengalaman ya, pengalaman. Kita jadi banyak dapat ilmu, dapat pengalaman gitu ya. Dan yang terakhir yang kelima wasuhbatu majidin, persahabatan yang setia. Ada seseorang datang kepada Umar berkata begini, Bapak Ibu sekalian, ini sahabat saya. Dia tunjuk sama seseorang, ini sahabat saya. Pertanyaan pertama Umar, kamu udah safar sama dia? Maka orang itu mengatakan belum. Kata Umar, kau belum mengenalnya. Orang kalau safar itu keluar sifat aslinya, terlihat sifat aslinya. Pelitkah, dermawankah, loyalkah, tidak, itu kelihatan di safar. Kalau orang safar, kita lihat teman safar, ibu lagi safar sama seseorang, bapak ibu safar, tolong bapak ibu lihat dia baik sekali, dia loyal, dia dahulukan kita. Ini berarti kalau tidak safar akan lebih dari itu. Karena safar itu memang orang jenuh, orang capek. Orang ingin cepat sampai ke tujuan, orang ingin cepat pulang, itu kan ada. Makanya dalam safar ini bisa mendapatkan persahabatan yang setia, yang baik gitu ya. Nah ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah berhubungan dengan manfaat daripada safar. Jadi ini sisi lainnya ya. Maka tadi saya bilang poin 88 ini ada dua sisi. Satu sisi kalau seorang ayah sebagai kepala rumah tangga lagi safar atau keluar, tetap dia mengawasi keluarganya di rumah, istrinya, anaknya sudah sholat belum, ingat ibadah yang ditanya pertama. Gitu kan? Atau ibu-ibu lagi di rumah ingin komunikasi dengan suami, ini tanya pertama adalah masalah sholatnya. Jangan tanya makan dulu, makan itu nggak ditanya, pasti dia makan. Kalau dia lapar dia akan makan, gitu kan? Dia tidak makan orang lain kasih makan, tapi sholat belum tentu semua orang ingatkan, gitu kan? Jadi ini ibadahnya dulu ditanya, baru kemudian kita masuk ke yang lainnya. Nah, sisi yang lain adalah tadi saya bilang, dalam orang berpisah sejenak beberapa waktu itu akan besar sekali manfaatnya. Tentu tidak harus safar ya, tapi kalau seseorang misalnya beberapa jam sesuami kerja, beberapa jam mungkin istri aktivitas, lalu bertemu, itu beda suasananya dibandingkan kita terus bersama-sama selama 24 jam. Karena itu beda, kita perbaharui suasana kita dengan berpisah sejenak. Itu yang dimaksud di sini. Dan tentu nanti yang pertemuan yang sifatnya abadi ya, tidak akan ada perpisahan, itu justru di surga nanti. Kalau di dunia memang ini akan ada perpisahan, sebagaimana ada pertemuan ada perpisahan gitu ya, tapi kita bisa ambil hikmah-hikmah semua ini. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah tidak asing dunia bagi kita, kalau lagi safar atau suami lagi safar cukup lama kita baru ketemu, itu beda sekali suasananya. Kita pun mungkin ingin memberikan sesuatu yang terbaik pada pasangan. Apakah yang datang dari safar membawa hadiah, mungkin yang justru menunggu juga menyambut dengan pakaian yang terbarunya, dengan suasana yang terbaru, tidak mungkin dengan emosional, kecuali memang ada konflik terjadi. Tapi kalau enggak, saya yakin itu akan sangat memperbaharui suasana dan kondisi dalam rumah tangga kita. Ke-89-nya idenya, dan ini ide yang ketiga kita pelajari pada siang ini, mendaftarkan anak-anak untuk mengikuti program liburan musim panas, karena program-program tersebut menumbuhkan kemampuan mereka, melatih sang bapak dan juga mereka, memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan akhirat, dengan tetap memperhatikan orang-orang yang mengadakannya dan bertanggung jawab atasnya. Yang dimaksud oleh penulis musim panas ini musim libur. Musim libur ya, karena biasanya musim-musim panas itu musim libur, seperti nanti bulan Juli kan gitu, itu umum, hampir mayoritas wilayah di muka bumi ini panas, kecuali mungkin di benua Australia karena agak berbeda sedikit, itu mungkin dia berbeda. Jadi kalau Eropa dan segala macam ini musim dingin, dia panas, terbalik gitu ya, tapi umumnya seperti itu. Nah biasanya liburan-liburan sekolah ini kalau kita tidak buatin program anak-anak, maka nanti dia bisa buat program sendiri. Dan sudah pernah saya bahasakan kepada Bapak Ibu, yang harus mengatur anak-anak kita, jangan kita yang diatur. Ibu pokoknya aku mau liburan ke sini, ibunya ikut atau ayahnya ikut. Ini keliru. Dia nggak paham biayanya, nggak paham jaraknya, nggak paham apalah efek-efek negatifnya. Anda sama suami yang berdiskusi. Kita kemana nih? Liburan anak-anak ke sini. Kita buatin program ini. Anak-anak cuma tahu ikut. Biasakan mereka ikut apa yang kita buatkan program.
Dari awal itu dibiasakan. Makanya pernah saya berbagi, salah satu metode terbaik dalam mendidik anak-anak, jangan berikan pilihan. Bukan kita egois, tapi memang kita dijadikan sebagai orang tua, kita lebih tua, kita lebih dewasa, lebih pengalaman, supaya kita yang mengatur dia, membentuk dia seperti yang kita inginkan. Jangan dibalik ini. Banyak orang tua, dia mendidik anak-anaknya dengan pola, anaknya yang mengatur dia. Kan itu. Saya pernah berbagi kisah itu, ada beberapa jemaah kami, seorang bapak, figur terkenal kita di Indonesia, dia punya seorang anak laki-laki, yang sering jalan sama-sama bersama kami juga, tapi apa saja yang dia mau buat, dia selalu tanya, bang gimana bang, makan sekarang, mau pergi kemana, anaknya yang mengatur 7 tahun, bapak ini mungkin 40 tahun umurnya. Saya waktu itu ya sempat terenyuh, ini kenapa 7 tahun yang ngatur, apa yang dia mau atur, kenapa harus makan, tanya anaknya mau makan atau tidak. Ayahnya pergi ke restoran, ayo nak kita makan sekarang, bismillah ini rezeki Allah, tangan kanan ayo kita makan, nikmatin ini, selesai. Anak itu biarin ikut, karena kita yang lebih tahu, kan begitu. Belikan baju, ini baju nak pakai, sudah selesai, biasakan. Karena sekali bapak ibu tanya, nak mau pakai baju apa, dia akan punya, oh berarti saya punya pilihan, kedepannya ibu mau suruh pakai baju yang ibu mau, dia sudah tidak mau, dia maunya baju dia, akhirnya menangis gitu kan, dan segala macam. Ini sering saya juga bahasakan kepada istri di rumah agar membiasakan anak-anak seperti itu. Saya kalau datang safar, saya sudah beliin baju anak-anak, tinggal dipakein, selesai. Mereka tinggal pakai saja. Karena memang bukan waktunya mereka memilih, belum saatnya. Kalau sudah 14 tahun ke atas, sudah 17 tahun itu beda, sudah akalnya sudah sempurna. Tapi 5 tahun, 4 tahun, ya, 7 tahun, 10 tahun ini masih anak-anak sekali, nggak ngerti apa-apa, nggak ada pengalaman hidup. Jadi tempat rekreasi, ya, program harian, program musim liburan, itu kita yang ngatur, kita yang ngaturin gitu. Mau nggak mau, walaupun mereka bilang, tapi aku maunya ke sini, enggak, ayah dan ibu maunya ke sini. Ini loh manfaatnya 1, 2, 3, 4, 5. Mereka akan ikut. Mau nggak mau, kan tidak mungkin mereka tinggal di rumah, gitu kan. Jadi seperti itu. Nah ini poin penting juga untuk bisa kita lakukan. Tapi sebenarnya tujuan utama penulis menulis ide 89, bagaimana mengisi masa liburan anak-anak dengan aktivitas yang bagus, yang produktif, ya. Saya sama sekali tidak menyarankan, ini kami pribadi ya, ini jangan dipelintir lagi di media ini, ya. Ini saya tidak sarankan untuk jalan-jalan ke pantai, ya, kalau liburan, atau ke kolam renang, karena ini umumnya orang buka aurat, gitu. Jadi ini khawatir sekali ya. Kalaupun mau ke pantai mungkin orang datang, ada restoran, beda mungkin ya. Tapi kalau ke pantai ikut berenang di sana, kumpul-kumpul sama orang, ini khawatirnya anak-anak terbiasa melihat aurat orang. Apalagi kalau orang berenang, itu luar biasa, sudah seperti tidak berpakaian lagi, baik laki-laki ataupun perempuannya. Kenapa harus dibawa ke tempat-tempat yang seperti ini? Sayang sekali gitu ya. Karena ini akan menitipkan pesan pada mereka, oh berarti ini boleh dong. Nanti turun-temurun dia pun akan terus ke kolam renang sampai dia dewasa, umum yang terbuka aurat, dia juga akan didik kepada anak-anaknya. Yang beri benih pertama adalah kita. Ini jadi masalah ini. Tapi carilah tempat-tempat yang lebih masuk akal. Ya, saya melihat subhanallah, saya tidak tahu kenapa masih jarang sekali orang tua yang berpikir untuk mengisi liburan anaknya dengan edukasi, ya, perpustakaan kah, tempat bersejarah kah, gitu ya. Ini hal-hal yang mungkin lebih banyak manfaatnya sambil juga liburan, gitu ya. Sama kalau Bapak Ibu lagi pergi nginap di hotel, bawa anak-anak keluar kota, tetap buatin program. Jangan masukin mereka di kamar, kasih mereka remote TV, ibu dan suami di kamar sendiri, nggak mau tahu anak buat apa. Ini juga kacau ini ya, karena nanti kita tidak tahu dia tonton apa, dia buat apa di dalam kamar itu. Tetap harus ada pengawasan. Kita boleh menikmati waktu kita, tapi jangan lupa mereka itu amanah ya. Selama kita masih bisa connecting door, maka bagus, kita connecting, kita selalu tetap awasin. Ingat, pertanyaan pertama, sudah sholat belum nak? Bukan sudah makan, makan tuh gampang, dia akan makan ya. Tapi kalau sholat belum tentu dia sholat. Kalau makan, ibu ndak tawarin, pasti tetap minta makan dia. Kan itu. Apakah itu cemilan atau makan? Tapi sholatnya ini enggak. Maka kita harus awasin betul-betul itu ya. Buatin program-program, tontonan kita batasi ya. Kalau perlu ada hal-hal yang mereka harapkan yang mungkin mereka mau bermain di taman atau apa, suruh kasih sesuatu, tugas misalnya. Boleh, tapi setoran dulu, misalnya baca 2 surah
3 surah Al-Quran. Ada hubungannya dengan masalah pendidikan-pendidikan seperti itu. Nah, jadi kita mengisi liburan-liburan anak-anak ya dengan program-program yang kita buat sebagai orang tua, bukan anak-anak yang buat program, sudah kami tekankan tadi. Kemudian juga anak-anak hal-hal yang bisa mengundang kemaksiatan atau merusak akhlak anak-anak kita. Sudah kami sebutkan tadi misalnya seperti kolam renang umum ya. Kemudian juga pinggir pantai yang ikut berenang ya, tapi kalau orang cuma sekedar lewat menikmati pemandangan mungkin dan pada saat itu memang orang lagi tidak terbuka aurat di sana, mungkin itu oke, karena pantai bagian juga hal yang bisa kita tadabbur alam gitu ya. Mungkin kita bisa pilih selain waktu-waktu liburan yang meramai ya, kalau misalnya kita mau memperkenalkan sisi lautan bagi anak-anak, atau mungkin kita nginep di hotel yang view-nya ke lautan, ke danau, mungkin bisa juga gitu ya. Tapi intinya sebenarnya di sini bagaimana kita mengisi program-program liburan anak-anak kita dengan hal-hal yang baik. Dan juga sangat positif, sudah sering kami bahasakan di bawah umroh ya, di bawah haji ya, itu semua sangat baik. Sebatas ilmu saya kalau haji itu kalau yang kota itu belum bisa anak-anak, tapi kalau furoda itu seingat saya bisa. Jadi masih bisa dibawa. Dan pernah di masa Nabi Muhammad SAW, beliau kebetulan dari Madinah menuju ke Mekah, bertemu berpapasan dengan satu suku Arab yang datang dari arah yang lain gitu. Sama-sama mau menuju ke Mekah. Maka Nabi SAW tanya mereka, siapa kalian? Mereka sebutkan, kami dari suku ini gitu ya. Maka mereka tanya, Anda siapa? Karena waktu itu tidak ada foto, orang tidak tahu muka Nabi. Nabi SAW mengatakan, saya adalah Rasulullah. Maka seorang ibu langsung mendekati Nabi dan mengangkat anaknya yang masih kecil sambil mengatakan, apakah anak kecil ini ada haji untuknya ya Rasulullah? Ini saya ajak nih haji, boleh enggak? Kata Nabi SAW, iya, dan pahalanya untukmu. Dan pahalanya untukmu. Artinya ini juga bisa masuk dalam program-program liburan ya. Seperti itulah kurang lebih. Mungkin kita tutup dengan poin nomor 90, baru kita buka pertanyaan. Berkunjung bersama anggota keluarga kepada para kerabat, sanak famili dan para tetangga, mengingatkan keluarga bahwa hal itu adalah wajib dan menjelaskan kepada mereka pahala yang didapatkan dari kegiatan baik ini bagi siapa yang melakukannya secara ikhlas. Nah, di sini di poin 90 adalah bagaimana kita mengajarkan pendidikan buat anak-anak silaturahim. Silaturahim gitu ya. Jadi kita mengajak mereka untuk bertemu dengan kerabat, mereka mengenal siapa pamannya, siapa tantenya, dan jangan pernah melahirkan eksklusif ya. Keadaan eksklusif di keadaan anak-anak kita. Ya, hanya kita sama anak-anak sama suami aja ya. Tidak pernah sama sekali ke kerabat kita atau ke kerabat suami gitu ya. Tapi bagaimana kita menitipkan pesan penting ini? Karena kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan silaturahim. Kembali kami ingatkan tentunya, saya sudah pernah bahasakan ada istilah rahim dan ada istilah mahram. Ya. Rahim artinya orang yang punya hubungan kekerabatan, dan mahram orang yang tidak bisa kita menikah dengannya. Ada orang yang punya hak dua-duanya. Dia punya hak rahim, dia punya hak mahram. Itu adalah jalur langsung ke atas kita, ibu, ayah, kakek, nenek, dan semua saudaranya. Itu berarti mereka punya hak rahim, kekerabatan, dan punya hak mahram. Kita nggak boleh nikah sama mereka. Semua jalur di samping kita, saudara dan saudari kita. Semua jalur ke bawah kita, anak, cucu, ponakan. Nah, ini orang-orang yang punya hak rahim dan mahram. Ini harusnya mereka punya hak lebih besar dari yang lainnya. Kita harus sering silaturahim dengan mereka, kita mendahulukan bantuan kita buat mereka, apalah perhatian khusus buat mereka gitu ya. Karena ini kerabat-kerabat terdekat. Ini begitu kita lahir atau mereka lahir sudah punya hak ini. Ada orang yang punya hak rahim dan mahram tapi disebabkan karena pernikahan. Ini pernah kita sampaikan, mertua dan anak mantu. Sekali kita menikah dengan seseorang, saya menikah dengan istri misalnya, atau ibu-ibu nikah dengan sama suaminya, maka mertua kita itu akan menjadi orang tua abadi. Tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu, walaupun kita bercerai dengan pasangan gitu ya. Makanya mereka ini orang-orang yang punya hak rahim dan mahram karena pernikahan. Ya, makanya menjalin hubungan baik sama mertua, sama anak mantu itu bagian daripada syariat. Jangan selalu terbawa kesan mertua sama mantu ini seperti
ya, anjing sama kucing selalu ribut gitu kan. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Harusnya ini terjalin dengan baik. Karena ini posisi orang tua, yang ini posisi anak. Ya, bagaimana kita menjalin dengan baik. Kemudian juga ada orang yang punya hak rahim dan mahram tapi hanya dalam batas waktu tertentu, yaitu suami atau istri. Selama masih status suami dan istri, mereka punya hak rahim dan punya hak mahram. Tapi kalau terjadi perceraian dan sudah lewat masa iddah 3 kali masa suci wanita, atau kalau dia hamil selepas melahirkan, maka sudah putus rahimnya, sudah putus mahramnya. Ini satu-satunya keadaan yang situasional saja, ya. Dia akan tetap punya hak rahim dan mahram selama masih status suami atau istri. Kapan bercerai, lewat masa iddah, hak rahim dan mahram putus semua, nggak ada lagi. Tentu anak-anak masih punya hak berhubungan sama ayahnya, dan anak-anak punya hak berhubungan sama ibunya. Tapi dua orang ini sudah tidak ada hubungan sama sekali, gitu kan? Ada juga orang yang punya hak rahim dan mahram disebabkan kena susuan. Ini sudah pernah kita jelaskan. Jadi hati-hati ibu-ibu yang memang masih menyusui, atau mungkin ada anaknya yang gadis sudah menikah atau sebenarnya menyusui, lalu mau mendonorkan ASI-nya, harus jelas statusnya. Siapa pemilik ASI ini dan siapa anak yang dikasih? Karena 5 kali bayi itu minum sampai kenyang, jadi anak susuan, mahram abadi. Ya, ini hati-hati. Ada yang banyak nyumbang ke klinik misalnya atau rumah sakit, dan ASI-nya banyak. Dia tidak tahu anak mana yang diminumkan di situ. Jadi kalau dia perempuan, tentu perempuan yang akan menyumbang ASI. Sekarang yang diminumkan ada 5 orang anak laki-laki di situ. Berarti 5 jadi mahramnya dia nanti itu. Kalau 5 kali minum kenyang, gitu kan? Apakah itu hari yang sama? Misalnya dia minum sekarang, baik kan kalau minum tidak banyak gitu ya. Paling berapa cc minum kenyang. Kalau 5 kali dia minum dalam satu hari itu jadi mahramnya langsung, dan mahram anak perempuannya juga. Anak perempuan ibu itu. Makanya di masa Nabi Muhammad SAW pernah ada laki-laki sama perempuan menikah di depan Nabi. Ya. Begitu selesai menikah, ada satu ibu tua datang mengatakan, ya Rasulullah, ini yang anda nikahkan dua-duanya anak susuan saya. Ini pernah saya susui, ini pernah saya susui. Maka Nabi SAW pisahkan mereka sambil mengatakan, bagaimana kalian melanjutkan pernikahan sementara sudah ada pengakuan seperti ini? Kalian saudara, diceraikan, dipisahkan. Maka harus hati-hati ya. Saya soalnya pernah sekali waktu istri lagi menyusui, kami ke rumah salah satu kerabat, tepatnya rumah tante kami waktu itu, ada ipar beliau juga kebetulan lagi menyusui. Dia sempat bilang sama istri saya sampaikan sama saya, dia mau susuin anak kami. Terus saya bahasakan, sebaiknya jangan. Karena alhamdulillah ASI istri ada, gitu kan. Karena kalau dia susuin, kebetulan anak kami perempuan, anak dia laki-laki. Ini jadi saudara susuan, kita tidak tahu kalau besar mereka jodoh gimana. Lebih baik nggak usah, gitu kan? Lebih baik nggak usah. Kecuali memang kita harus faham hukumnya. Berarti sudah jelas ya, kalau sudah sampai kenyang 5 kali ini nggak boleh nggak boleh nikah loh ini. Ini harus dicatat wasiat. Jangan sampai mereka nikah nanti ini, kan gitu. Contohnya. Dan yang terakhir adalah punya hubungan kekerabatan, tetapi tidak punya hubungan mahram. Dia punya hak kerabat tapi bukan mahram. Masuk dalamnya adalah ipar. Dia punya hak kekerabatan karena saudara dan saudari istri atau saudara dan saudari suami. Punya kekerabatan tapi bukan mahram. Ingat ini. Jadi ibu nggak boleh buka jilbab depan ipar laki-laki, nggak boleh. Itu bukan mahram, ya. Kayaknya nggak boleh. Begitu juga masuk dalamnya pasangan tante dan pasangan paman. Kayak saya misalnya, sama istri paman saya itu bukan mahram. Nggak boleh dia buka jilbab, nggak boleh saya salaman istri paman. Karena kalau cerai sama paman bisa nikah dengan saya, kan gitu. Sebagaimana juga ibu-ibu dengan suami tantenya, yang biasa kita di Indonesia pukul rata semua dipanggil paman kan. Padahal sebenarnya ini harus difahami, mereka bukan mahram. Jadi nggak boleh salaman dengan suami tante, ya kan? Walaupun dalam Islam, dalam hukum poligami, tidak boleh menggabungkan antara ibu sama anak, tidak boleh menggabungkan antara tante sama ponakan, ya, tidak boleh gabungkan antara saudari sama saudarinya. Nah, tante sama ponakan masuk hukum tidak boleh digabungkan. Tapi mereka ini kalau sampai si fulan menceraikan seorang wanita yang status tante, dia setelah selesai cerai itu dia bisa nikah sama ponakan istrinya.
Dia bisa nikah sama saudari istrinya, atau misalnya istrinya meninggal, dia bisa menikah sama adik istrinya atau kakak istrinya yang iparnya, karena ini memang mereka hak rahim tapi bukan hak mahram. Nah gitu, ini harus difahami. Makanya Nabi SAW waktu bilang dalam sabda beliau, kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya syaitan, maka ada, maksudnya mereka bisa tergoda buat zina. Maka ada satu sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau ipar bagaimana? Kata Nabi SAW, ipar itu justru kematian. Iya, ipar itu justru kematian. Kan banyak orang gitu kadang-kadang ya, misal ibu mau pergi ke satu tempat, suami nggak bisa antar, udah biar adik saya yang antar. Ibu pikir juga itu adiknya, sama-sama berdua di mobil, sama-sama boncengan motor. Ini bukan mahram ibu, nggak bisa. Ya, ini tidak bisa sama sekali karena ini berbahaya. Kenapa dianggap kematian? Karena sebagian ulama merincikan kalau sampai terjadi perselingkuhan di antara mereka, maka itu akan sangat menyakitkan si pasangan. Misalnya suami membiarkan istrinya sama adiknya dia, lalu terjadi perselingkuhan. Ini adik, ini istri. Ini berat sekali. Kalaupun misalnya dia ceraikan istrinya, tetap dia akan selalu lihat adiknya yang pernah berselingkuh sama istrinya. Ini kan masalah. Atau kita balik, seorang istri, ya, itu pernah ada terjadi begitu juga kasus rumah tangga yang sampai kepada kami. Si istri ini dia selalu suruh suaminya, minta suaminya untuk nasihatin kakaknya dia yang perempuan, masih belum nikah. Akhirnya terjadi perselingkuhan. Si istri ini jadi tidak tahu harus buat apa. Ini suaminya, itu kakaknya. Kalau dia cerai sama suaminya, tetap status kakaknya nggak bisa dihapus. Makanya Nabi bilang ipar itu kematian. Karena kalau orang lain terjadi perselingkuhan, cerai, sudah habis masa iddah kan selesai. Yang selingkuhannya dia bukan kerabat kita, ya sudah dia pergi, kita juga bisa pergi. Tapi kalau ada hubungan saudara, ini masalah. Makanya Nabi bilang ipar itu kematian, gitu kan. Tentu tetap saja kita interaksi, assalamualaikum, tanya depan umum, kita bukan juga kaku, tetapi bukan berarti kita berdua-duaan atau kita terbuka pelanggaran-pelanggaran agama seperti salaman atau yang lainnya gitu ya. Nah seperti itu gambarannya. Baik, insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan poin 91 dan beberapa poin yang Allah mudahkan untuk kita selesaikan insya Allah. Kalau saya melihat mungkin tinggal 2-3 pertemuan insya Allah mungkin buku kita selesai, nanti boleh kita pilih buku yang lain ya. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan, kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.